ini adalah Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Sebelum kita masuk ke dalam kasus Bapak Tom Lembong, kita harus mengenal siapa beliau ini. Beliau memiliki nama lengkap Thomas Lembong. Beliau lahir pada tanggal 4 Maret 1971 dan sekarang beliau berumur 54 tahun. Beliau adalah lulusan dari Universitas Harvard pada tahun 1994 dan dahulu beliau pernah memegang jabatan sebagai Menteri Perdagangan Indonesia mulai dari 12 Agustus 2015 sampai 27 Juli 2016. Dan menjabat kembali sebagai Ketua BPKM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal dari tanggal 27 Juli 2016 sampai 23 Oktober 2019. Kemudian dijuluki sebagai Menteri Investasi pada Perubahan Nomenklatur. Pada Oktober 2024, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada kasus korupsi impor gula. Kasus ini bermula pada saat Tom Lembong masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2015 hingga 2016. Beliau diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan karena memberikan izin impor gula namun tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Perbuatan ini melanggar sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena telah merugikan keuangan negara dan telah berdampak pada harga gula itu sendiri di masyarakat. Memasuki Maret 2025, jaksa mendakwa Tom Lembong telah merugikan keuangan negara sebesar 515 hingga 578 miliar rupiah. Dakwaan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Tindakan yang merugikan keuangan negara tersebut melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Juli 2025, Jaksa Penuntut Umum menuntut Tom Lembong dengan tuntutan 7 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. Tuntutan ini bertujuan menegakkan hukum agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat. Keempat, vonis hakim. Selanjutnya, pada 18 Juli 2025, Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat memutuskan bahwa Tom Lembong bersalah. Tom divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar denda 750 juta dan subsidi 6 bulan kurungan. Putusan ini sejalan dengan upaya mewujudkan sila kelima, keadilan sosial, karena hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Yang kelima, upaya banding. Namun pihak Tom Lembong mengajukan banding. Tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat mengenai niat jahat atau mens rea, serta nilai Tom Lembong memiliki kewenangan langsung dalam pemantauan harga gula. Yang keenam, abolisi presiden. Akhirnya, pada Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi atau penghapusan hukuman pada Tom Lembong. Dengan keputusan ini, Tom Lembong bebas dari semua akibat hukum. Keputusan abolisi ini menimbulkan perdebatan publik. Sebagian menilai langkah ini menciderai rasa keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila karena terdakwa lain dalam kasus serupa masih menjalani proses hukum. Pemirsa, kasus Tom Lembong menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang arti penegakan hukum dan nilai-nilai Pancasila. Perilaku korupsi jelas melanggar nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Oleh karena itu, sebagai warga negara, mari kita bersama-sama menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi semua, kembali lagi ke kabar terbaru mengenai berita dari Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan dalam perkara korupsi impor gula. Kasus ini berlangsung sangat panjang, mulai dari penetapan tersangka, dakwaan, tuntutan, hingga majelis hakim, dan akhirnya diakhiri dengan pemberian abolisi.
Dakwaan dan dasar hukum pada Maret 2025, jaksa penuntut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 515 hingga 578 miliar. Dakwaan ini didasarkan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junko pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan dan turut serta dalam tindakan pidana. Perbuatan ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena praktik impor ilegal berdampak pada harga gula dan kesejahteraan masyarakat yang luas. Tuntutan jaksa pada Juli 2025, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai tindakan Tom Lembong mengabaikan prosedur rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Tuntutan ini sejalan dengan nilai sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, karena jaksa bertindak atas nama rakyat untuk menjaga keadilan dan kedaulatan hukum. Yang ketiga, vonis hakim. Pada 18 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Tom Lembong. Tom dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Kaitkan dengan Pancasila, putusan ini mencerminkan nilai sila kelima keadilan sosial karena hukum ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Keempat, upaya banding tidak terima dengan putusan tersebut. Pihak Tom Lembong mengajukan banding. Tim kuasa hukum Tom berargumen bahwa tidak ada bukti kuat mengenai niat jahat dan Tom tidak memiliki wewenang langsung dalam pengaturan harga gula. Proses banding ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memberi ruang bagi terdakwa untuk membela hak-haknya. Kaitkan dengan Pancasila, upaya banding ini sesuai dengan prinsip sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memberikan hak pembelaan bagi setiap warga negara di mata hukum. Kelima, abolisi presiden. Akhirnya pada Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi, yaitu penghapusan akibat hukum bagi Tom Lembong. Dengan keputusan ini, Tom bebas dari hukuman meskipun sudah divonis bersalah. Kaitkan dengan Pancasila, keputusan abolisi ini menimbulkan perdebatan publik. Sebagian penilai hal ini mencederai nilai sila kelima keadilan sosial karena terdakwa lain dalam kasus serupa masih menjalani proses hukum. Penutup segmen hukum pemirsa, perjalanan kasus Tom Lembong menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap proses peradilan agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, berdasarkan berita yang telah kami sampaikan, telah dapatkan banyak dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pertama, selama proses sidang berlangsung, Tom Lembong dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara yang divonis selama 4 tahun dan 6 bulan, beserta jumlah denda sebesar 750 juta rupiah. Selama prosesi sidang berlangsung dan berlanjut pada tahap banding, proses sidang harus dihentikan akibat abolisi yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mencabut seluruh tuntutan yang telah diberikan kepada Tom Lembong. Tak hanya itu, hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra yang diberikan dari masyarakat yang merasa bahwa hal tersebut janggal dan tidak etis dikarenakan motif politik yang berada di belakangnya. Tak hanya itu, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dikarenakan pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum membuat
kerusuhan, dan juga rasa ketidakpuasan yang beredar pada masyarakat. Seperti nilai dari sila Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dirasa tidak etis dikarenakan tidak semua kasus yang demikian serupa ditangani dengan penanganan yang sama. Tentunya dari kejadian kasus ini kita dapat belajar bahwa penegasan hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan jujur, dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat negara Indonesia untuk mengamalkan seluruh nilai-nilai Pancasila dengan pedoman yang adil dan juga diterapkan pada setiap kehidupan kita untuk mendukung sistem hukum yang transparan dan juga bebas dari korupsi. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Velos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Sampai bertemu di lain waktu.